Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Rahma dari Prodi FKIP jurusan PGSD dengan NIM 877987352. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyelesaikan tugas dari filsafat ilmu tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi pada dasar ilmu filsafat. Kita next ke materinya. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah mengetahui jelas bagaimana ontologi, epistemologi, dan aksiologi ini. Pada kesempatan kali ini kita kembali merefresh materi sebelumnya di sesi kedua kemarin. Bagaimana ya keterkaitan tiga aspek ini? Next, yang pertama ada ontologi. Menurut modul yang saya baca di filsafat ilmu UT, ontologi adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang hakikat realitas dan objek yang dikaji oleh ilmu pengetahuan. Ontologi sendiri menjelaskan apa yang dipelajari oleh suatu ilmu serta bagaimana keberadaan objek tersebut dipahami. Setiap ilmu pasti memiliki objek kajian yang berbeda, seperti biologi yang mempelajari makhluk hidup, kemudian di fisika mempelajari materi serta energi, dan di ontologi ini yang menjadi sebuah dasar penting dalam sebuah pembentukan ruang lingkup dan fokus suatu ilmu pengetahuan. Contohnya tadi yang saya sebutkan. Dalam ilmu biologi, hakikat realitasnya makhluk hidup yang dapat diamati secara langsung dan dapat kita teliti. Kemudian dalam fisikanya, realitasnya berupa materi, energi, dan gejala alam yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Sedangkan dalam sosiologi, yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita berhubungan sosial kepada saling manusia, kemudian kita melakukan interaksi dengan masyarakat, baik itu dalam lingkup kecil maupun itu dalam lingkup yang luas. Yang kedua, kita merujuk ke epistemologi. Epistemologi sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang membahas tentang asal-usul pengetahuan, cara memperoleh ilmu, metode yang digunakan, serta bagaimana kebenaran suatu ilmu itu dapat diuji. Dalam sini saya menyingkat bahwasannya epistemologi ini sebagai bentuk kita untuk mencari sebuah kevalitan dari sebuah data. Dan epistemologi inilah yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana manusia memperoleh pengetahuan yang benar dan dapat dipercaya. Contohnya, penelitian, di mana ketika seorang dosen ingin mengetahui bagaimana pengaruh belajar terhadap nilai mahasiswanya dalam ilmu yang diajarkan dan diperoleh, yang dapat kita peroleh, kemudian kita diobservasi oleh dosen dan kita dapat mengisi sebuah angket, kemudian dianalisis dengan metode ilmiah melalui hipotesis, kemudian pengumpulan data, dan pada akhirnya kita sampai ke titik kesimpulan. Dan kebenaran ini diuji berdasarkan data nyata, misalnya perbandingan adanya nilai mahasiswa yang rutin dengan yang tidak rutin belajar, ataupun keaktifan dalam sebuah kelas, kemudian bagaimana interaktifnya siswa itu, bagaimana dia membuka suatu dialog, ataupun bagaimana dia berbicara kepada seorang dosen. Yang ketiga, aksiologi. Aksiologi yang saya pahami yaitu cabang filsafat ilmu yang membahas tentang nilai, etika, dan tujuan penggunaan ilmu dalam kehidupan manusia. Singkatnya, aksiologi ini bagaimana kita untuk mengetahui apa dampak dari yang sebelumnya kita lakukan. Seperti dampak pada epistemologi kita ketika kita melakukan perbandingan, kita menganalisis dampak apa yang akan terjadi, dan kita lanjut ke aksiologi ini. Aksiologi menekankan bahwa ilmu tidak hanya digunakan untuk mengetahui kebenaran, tetapi juga harus dipertimbangkan dengan nilai moral dan dampaknya bagi masyarakat. Itu yang saya katakan, dampak di sini berfokus pada dua. Tidak hanya satu aspek saja, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dengan kata lain, ilmunya harus digunakan secara bertanggung jawab agar memberikan manfaat dan juga tidak merugikan manusia lain maupun lingkungan kita sendiri. Contohnya yaitu perkembangan pada teknologi saat ini, di mana kita sudah mengenal luasnya jaringan internet dan kecerdasan buatan yang tercipta seperti artificial intelligence. Dan ini sangat mempermudah kita sebagai mahasiswa ataupun siswa-siswa lain ataupun kita sebagai orang yang bekerja di sebuah lembaga atau usaha, di mana ini sangat membantu kehidupan manusia, tetapi jika disalahgunakan juga dapat menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, aksiologi berperan penting untuk mengarahkan penggunaan
penggunaan ilmu agar sesuai dengan nilai kebaikan dan juga etika. Dari sini kita paham bahwa artificial intelligence itu tidak sepenuhnya buruk, tetapi tidak juga sepenuhnya baik. Asal kita menjadi seorang pengguna yang bijak dalam menggunakan internet. Kita sudah sampai kepada titik kesimpulan ini. Bagaimana keterkaitan tiga aspek ini terhadap dasar ilmu filsafat? Ontologi, epistemologi, dan aksiologi memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling melengkapi, sehingga itu menjadi sebuah fondasi yang kokoh dalam sebuah ilmu filsafat. Ontologi yang berperan dalam menjelaskan apa yang menjadi kajian ilmu, yaitu realitas dan kenyataannya, yang dipelajari oleh suatu bidang ilmu sehingga bisa memberikan batasan yang jelas mengenai ruang lingkup ilmu tersebut. Kemudian kita terkait yang kedua, epistemologi, yang berperan untuk menjelaskan bagaimana ilmu tersebut diperoleh, apakah itu data yang valid, melalui berbagai metode ilmiah yang sistematis seperti observasi, eksperimen, analisis, dan penarikan kesimpulan yang bertujuan untuk memastikan kebenaran pengetahuan secara logis dan empiris. Sementara itu, aksiologi berperan dalam menjelaskan untuk apa ilmu itu digunakan, yaitu menyangkut nilai, etika, serta tujuan dari penerapan ilmu dalam kehidupan manusia agar ilmu itu tidak disalahgunakan dan tetap memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Ketiga aspek ini tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung satu sama lain. Ontologi memberikan dasar sebagai objek kajian, epistemologi memberikan cara untuk memperoleh pengetahuan yang valid, aksiologi memberikan arah serta nilai moral untuk penggunaan ilmu. Dengan demikian, keterkaitan ketiganya menjadi ilmu pengetahuan tidak hanya bersifat sistematis dan rasional, tetapi juga bertanggung jawab dan bermanfaat bagi kehidupan manusia secara luas. Saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penggunaan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu saya bermanfaat dan terima kasih atas ilmu yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih.